materi rental mobil. Di sini saya tidak sendiri, saya bersama teman-teman saya yang bersama. Saya Wijaya Faraman, saya Rifan. Saya Sana Robi. Dan saya Sukarani. Saya Fajrian. Dan saya sendiri Violi Bagus Santoso. Terima kasih. Berikut penjelasan IRD yang menggambarkan sistem rental mobil, yang dimana setiap proses saling terhubung untuk memastikan alur penyewaan berjalan dengan baik. Di sini yang pertama ada entitas pelanggan yang berguna untuk menyimpan data pelanggan yang melakukan penyewaan mobil, yang memiliki atribut pertama ID pelanggan sebagai primary key, yang kedua nama pelanggan, yang ketiga KTP, yang keempat alamat, yang kelima nomor telepon. Lalu ada entitas mobil yang berguna untuk menyimpan data kendaraan yang tersedia untuk disewakan. Atributnya yang pertama ada nomor plat sebagai primary key, yang kedua jenis mobil, dan yang ketiga status yang memiliki atribut turunan tersedia atau disewa. Di sini pelanggan berelasi dengan entitas mobil melalui relasi menyewa. Relasi ini bersifat many to many karena satu pelanggan dapat menyewa lebih dari satu mobil pada waktu yang berbeda, dan satu mobil dapat disewa oleh banyak pelanggan yang berbeda. Dan mobil berelasi dengan karyawan melalui relasi pengelolaan dengan tipe one to many, di mana satu karyawan dapat mengelola banyak mobil. Oke, untuk selanjutnya entitas karyawan. Entitas karyawan berguna menyimpan data pegawai yang mengelola mobil dan memproses transaksi. Atributnya yaitu ada ID karyawan sebagai primary key, yang kedua ada nama, dan 3 jabatan. Yang terakhir entitas transaksi. Entitas transaksi berfungsi sebagai entitas penghubung utama antara pelanggan, mobil, dan karyawan. Yang atributnya yang pertama ada ID transaksi sebagai primary key, yang kedua ada tanggal sewa, yang ketiga ada durasi sewa, keempat metode pembayaran yang memiliki atribut turunan yaitu cash atau debit, yang kelima jenis mobil yang dipilih, yang keenam ID pelanggan sebagai foreign key, yang ketujuh nomor plat sebagai foreign key, dan yang ke-8 ID karyawan sebagai foreign key. Pada entitas karyawan berelasi dengan transaksi melalui relasi proses transaksi dengan tipe one to many, yang artinya satu karyawan dapat memproses banyak transaksi dan satu transaksi hanya diproses oleh satu karyawan. Selanjutnya bagian tabel pada sistem rental mobil. Yang pertama itu ada tabel pelanggan, yaitu menyimpan data pelanggan yang menyewa mobil. Lalu ada atribut ID pelanggan sebagai primary key, KTP, nama, alamat, dan nomor telepon. Lalu satu pelanggan itu dapat melakukan banyak transaksi penyewaan mobil. Lalu pada tabel kedua ada tabel mobil, yaitu menyimpan data unit mobil yang tersedia atau disewakan. Atributnya nomor plat sebagai primary key, jenis mobil, status atau misalnya tersedia atau disewa. Lalu satu mobil itu dapat muncul di banyak transaksi sewa yang berbeda dari waktu ke waktu. Lalu yang ketiga ada tabel karyawan, menyimpan data karyawan yang melayani transaksi. Lalu atributnya ID karyawan sebagai primary key, nama, dan jabatan. Lalu satu karyawan dapat menangani banyak transaksi penyewaan. Lalu yang terakhir ada tabel transaksi, menyimpan data detail setiap penyewaan mobil. Atributnya sebagai ID transaksi yaitu sebagai primary key, ID pelanggan sebagai foreign key ke pelanggan, ID karyawan foreign key ke karyawan, nomor plat foreign key ke mobil. Lalu jenis mobil, tanggal sewa, durasi sewa. Tabel ini menghubungkan pelanggan mobil dan karyawan sehingga setiap baris menunjukkan siapa pelanggan, dilayani karyawan siapa, memakai mobil yang mana, pada tanggal berapa, dan berapa lama durasi sewanya. Oke, selanjutnya adalah inisialisasi database tabel pelanggan. Langkah pertama yang saya lakukan adalah membuat database baru dengan perintah create database rental mobil dan masuk ke dalam menggunakan perintah use. Yang pertama ada struktur tabel pelanggan. Saya membuat tabel pelanggan dengan 5 kolom penting, yaitu ID pelanggan sebagai primary key dengan tipe varchar. Lalu ada KTP, nama, alamat, dan nomor telepon. Semuanya diatur sebagai not null agar data wajib diisi.
Lalu yang kedua ada pengisian data insert. Dapat kita lihat di layar, saya telah memasukkan 3 data tabel pelanggan, yaitu Bagas, Alif, dan Cipung. Proses ini berhasil dilakukan tanpa kendala dan data tersimpan dengan rapi seperti terlihat pada hasil perintah select. Lalu yang kedua adalah struktur tabel mobil atau penanganan error. Selanjutnya ada konfigurasi auto increment. Pada tabel ini, kolom nomor plat saya atur sebagai primary key dengan fitur auto increment, artinya sistem akan memberikan ID unik secara otomatis, contohnya seperti 1, 2, 3 dan seterusnya untuk setiap mobil yang didaftarkan. Catatan penting untuk mengenai input data, jika rekan-rekan perhatikan pada bagian insert info mobil, ada hal menarik di sini. Saya mencoba memasukkan string plat nomor seperti B123B II, namun dengan kolom tersebut bertipe int, memberikan warning. Sistem secara otomatis mengubah input teks tersebut menjadi angka urut 123 karena fungsi auto increment tadi untuk mengembangkan kedepannya. Jika ingin menyimpan plat nomor asli, kita perlu mengubah tipe data seperti varchar. Lalu status mobil. Saat ini kita memiliki 3 mobil, yaitu ada Pajero, Avanza, dan Rubicon dengan status yang berbeda, 2 dengan disewa dan 1 tidak disewa. Jadi, secara keseluruhan, struktur data database sudah terbentuk. Tahap selanjutnya adalah menghubungkan kedua tabel ini dalam sebuah transaksi penyewaan yang akan dilanjutkan oleh Tata. Terima kasih. Baik, pada tabel selanjutnya yaitu kita membahas tentang tabel karyawan. Yang dimana di tabel karyawan ini ada 3 kolom. Yang pertama ada ID karyawan sebagai primary key-nya atau penanda unik. Kemudian ada nama dan jabatan. Setelah tabelnya jadi, kita masukkan 3 data kembali, yaitu ada PDD sebagai manager, lalu ada Jenny dan Kylie sebagai sales. Setelah dicek dengan perintah select, terlihat semua data sudah masuk dengan benar. Selanjutnya kita ada tabel transaksi, yang dimana pada tabel transaksi ini kita ada ID transaksi sebagai primary key-nya, lalu ada ID pelanggan, ID karyawan, nomor plat, jenis mobil, tanggal sewa, dan durasi sewa. Pada tabel ini juga ada foreign key-nya yang menghubungkan antara transaksi dengan tabel yang lain, yaitu ID pelanggan terhubung ke pelanggan, ID karyawan terhubung ke karyawan, dan nomor plat terhubung ke tabel mobil. Jadi, setiap transaksi pasti terkait dengan data yang sudah ada. Setelah itu, kita tambahkan lagi 3 transaksi. Contohnya yang pertama, transaksi 1, pelanggan 1 menyewa mobil Pajero selama 3 hari dan dilayani oleh karyawan 1. Transaksi kedua, menyewa mobil Avanza selama 2 hari dengan karyawan 2. Dan transaksi ketiga, pelanggan 3 menyewa Rubicon selama 1 hari dengan karyawan 3. Saat kita tampilkan menggunakan select, semua data terlihat rapi dan sesuai. Dari sini bisa kita lihat bahwa tabel karyawan menyimpan semua data pegawai, tabel transaksi, menyimpan aktivitas penyewaan, dan keduanya saling terhubung sehingga data lebih terstruktur, aman, dan mudah dikelola. Oke, di sini saya akan menjelaskan hasil perintah select di database rental mobil yang dijalankan lewat MariaDB after insert. Jadi pertama itu kita jalankan perintah select bintang from pelanggan titik koma. Perintah ini dipakai buat nampilin sebuah data pelanggan, semua data pelanggan. Di tabel ini juga ada ID pelanggan, nomor KTP, nama, alamat, dan nomor telepon. Dari sini kita bisa kelihatan siapa saja pelanggan yang terdaftar di sistem rental mobil kita ini. Selanjutnya kita cek data mobil pakai perintah select bintang from mobil titik koma.
Nah, di tabel mobil ini ada nomor plat, jenis mobil, sama status mobilnya itu masih dengan status mobilnya. Jadi kelihatan ada mobil yang statusnya disewa dan ada juga yang tidak disewa. Jadi tabel ini ngebantu buat mengecek ketersediaan mobil yang masih tersedia. Lanjut ke tabel karyawan dengan perintah select bintang from karyawan titik koma. Di tabel ini isinya ada data karyawan mulai dari ID karyawan, nama sampai jabatannya karyawan tersebut. Contohnya itu ada manajer dan juga bagian sales yang mengurusin transaksi penyewaan mobil tersebut. Terakhir itu kita ada tabel transaksi pakai perintah select bintang from transaksi titik koma. Nah, di tabel ini yang paling penting di sistem rental mobil, karena di tabel transaksi ini kelihatan hubungan antara pelanggan, karyawan, dan mobil yang disewa. Dan di tabel transaksi ini tuh ada ID pelanggan, ID karyawan, nomor plat mobil, jenis mobil, tanggal sewa, dan durasi sewa. Jadi kesimpulannya itu perintah select ini dipakai buat nampilin seluruh data di database rental mobil ini, mulai dari data pelanggan, mobil, karyawan, sampai transaksi penyewaan mobil. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.